Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat. Siswa-siswi kelas 10 Matematika Peminatan. Sudah siap belajar ya? Masih bersama dengan saya, Ibu Erna Wahyuni. Hari ini kita akan belajar persamaan eksponen yang kedua setelah PTS. Semoga tetap semangat, tetap sehat dimanapun kalian berada. Baik, kita mulai. Untuk persamaan eksponen ini, yang pertama, bentuk Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Kalau dilihat di sini, yang sama adalah bilangan pokoknya, Hx di situ ya. Sama-sama Hx, yang beda adalah pangkatnya. Jadi bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponen bentuknya seperti ini. Tuh. Jadi ada beberapa alternatif untuk menyelesaikan ini dan semua itu harus diakomodir. Jadi nanti X berapa saja yang memenuhi gitu. Jadi solusi dari persamaan di atas yang pertama itu kita samakan pangkatnya, Fx sama dengan Gx. Karena di situ yang beda kan pangkatnya. Berarti langkahnya ya kita samakan pangkatnya. Kemudian yang kedua, alternatif lain dibuat Hx sama dengan 1. Hx itu kan di sini bilangan pokok. Kalau bilangan pokoknya 1, di sini 1 pangkat berapapun, meskipun pangkatnya beda kan 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Jadi nanti hasilnya masih dalam bentuk persamaan. Kemudian bisa juga dibuat Hx sama dengan 0 atau bilangan pokoknya sama dengan 0. 0 pangkat berapapun kan hasilnya tetap 0 juga kan. Jadi nanti ruas kiri hasilnya sama dengan ruas kanan. Tapi dengan syarat pangkatnya itu harus lebih dari 0. Kenapa? Karena kalau 0 dipangkatkan negatif nanti hasilnya bentuk tak tentu. Bisa kalian cek di kalkulator. Misal 0 pangkat min 5. Nanti respon kalkulator akan seperti apa gitu. Jadi pangkatnya harus lebih dari 0 ya untuk yang bilangan pokoknya 0. Kemudian yang keempat, Hx sama dengan min 1. Bilangan pokok ya Hx itu. Bilangan pokok boleh sama dengan min 1 dengan syarat pangkatnya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kenapa? Karena min 1 pangkat genap, misal min 1 pangkat 2. Kan hasilnya 1. Jadi nanti kalau yang ruas kiri pangkatnya genap, ruas kanan pangkatnya genap kan sama kan, nanti hasilnya sama-sama 1. Tapi kalau misal ruas kiri pangkatnya genap, ruas kanan pangkatnya ganjil, itu nanti tidak dihitung penyelesaian ya. Kenapa? Karena kalau min 1 pangkat ganjil, misal min 1 pangkat 1, kan hasilnya min 1. Jadi nanti yang sebelah kiri hasilnya 1, yang sebelah kanan hasilnya min 1. Dia kan bukan persamaan gitu. Jadi untuk yang bentuk seperti ini, metode penyelesaiannya dilakukan dengan 4 cara. Jadi nanti di situ menemukan X berapa, itulah penyelesaiannya gitu. Yang pertama pangkat yang sama, yang kedua bilangan pokok sama dengan 1, yang ketiga bilangan pokoknya 0 tapi pangkat harus positif. Kemudian yang keempat bilangan pokok min 1 tapi pangkat ruas kiri dan kanan harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita masuk ke contoh untuk materi ini, misal kayak gini nih. X min 6 pangkat X kuadrat min 5 sama dengan X min 6 pangkat 2X plus 3. Kita lihat di situ kan, bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya berbeda. Cara yang pertama dibuat pangkatnya sama, berarti X kuadrat min 5 sama dengan 2X plus 3. Kita buat ke ruas kiri semua, biar sama dengan 0. Berarti X kuadrat min 2X min 5 plus min 3 ya, karena plus 3 pindah ke kiri, min 3 sama dengan 0. Kita bisa sederhanakan, X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti X min 4, X plus 2 sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan X min 4 sama dengan 0, atau X plus 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4, atau X-nya sama dengan min 2. Inilah penyelesaian dari alternatif yang pertama. Tanpa syarat kan, kalau tadi pangkat sama itu. Kemudian yang kedua, bilangan pokok sama dengan 1. Ini juga tanpa syarat. Bilangan pokok yang dimaksud adalah, yang di soal ini berarti kan X min 6. Kita ambil X min 6-nya. X min 6 ini dibuat sama dengan 1, biar nanti hasilnya tuh 1. Jadi kalau X min 6-nya sama dengan 1, nanti mau dipangkatkan berapapun kan tetap 1. Gitu. Jadi ruas kiri nanti sama dengan ruas kanan hasil akhirnya. Nah, X min 6 sama dengan 1, berarti min 6-nya bisa
pindah ruas, jadi X sama dengan 1 ditambah 6, yaitu 7. Inilah penyelesaiannya untuk alternatif yang kedua. Baik, untuk alternatif yang ketiga, bilangan pokok sama dengan 0. Tapi pangkat harus positif, jadi dicek nanti. Dapat X berapa, pangkatnya positif enggak, kayak gitu. Nah, bilangan pokok sama dengan 0, kita ambil bilangan pokok dari yang di sini. X min 6 ini kita buat sama dengan 0, berarti X min 6 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 6. Nah, karena kita sudah dapat X sama dengan 6, kita harus cek ke pangkatnya ini, apakah menghasilkan pangkat yang positif atau tidak. Kalau pangkatnya positif, berarti X min 6 ini adalah solusinya, tapi kalau nanti pangkatnya negatif, X min 6 ini tidak dipakai, kayak gitu. Nah, kita cek untuk pangkat yang kiri, pangkat yang sebelah kiri, ruas kiri maksudnya. Ruas kiri itu X kuadrat min 5. Jadi kita substitusi X-nya 6 ya. X-nya kan tadi udah ketemu 6. Yang kita cek itu 6-nya itu. 6 kuadrat min 5. Hasilnya 31. Oh, ternyata positif. Kita substitusi ke pangkat yang ruas kanan. Berarti pangkat yang ruas kanan itu kan ini. 2X plus 3. Berarti 2 kali 6 plus 3. Hasilnya adalah 15. Ternyata positif juga. Nah, karena pangkatnya itu positif, maka X sama dengan 6 ini merupakan solusi. Gitu. Lanjut untuk yang keempat itu bilangan pokok sama dengan min 1. Dengan syarat pangkatnya ruas kiri dan kanan harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kita ambil bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah X min 6. Tadi kita buat sama dengan min 1. Berarti X sama dengan 5 ya, karena min 1 tambah 6, X sama dengan 5. Nah, 5 ini kita cek ke pangkatnya. Apakah menghasilkan sama-sama genap untuk kiri dan kanan atau sama-sama ganjil. Kita substitusi ke yang sebelah kiri dulu, kan X kuadrat min 5 tadi. Pangkatnya kan X kuadrat min 5, jadi X-nya diganti 5. 5 itu dari sini. 5 kuadrat min 5 hasilnya 20. Kemudian kita substitusi ke pangkat yang kanan, berarti 2X plus 3, berarti 2 kali 5 plus 3, hasilnya 13. Kalau kita perhatikan di sini, pangkat yang sebelah kiri itu genap, pangkat yang sebelah kanan itu ganjil. Karena kiri dan kanan itu tidak sama, artinya kan nggak sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Ternyata di sini kan satunya genap, satunya ganjil. Maka untuk X sama dengan 5 ini tidak dipakai dalam himpunan penyelesaian, karena tidak memenuhi syaratnya. Gitu. Sehingga himpunan penyelesaian untuk kasus ini adalah dari yang kotak-kotak hitam tadi, diurutkan dari yang paling kecil ya. Di sini ada min 2, 4, 6, dan 7. Macam tuh penyelesaiannya. Semoga jelas penjelasan dari Ibu. Next, untuk persamaan eksponen bentuk kayak gini. Fx pangkat Gx sama dengan Hx pangkat Gx. Kalau kita perhatikan di sini, yang sama adalah pangkatnya. Pangkatnya sama, tapi bilangan pokoknya beda. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Berikut alternatifnya. Yang pertama, dibuat bilangan pokoknya sama. Kan tadi yang sama pangkatnya kan, yang beda bilangan pokoknya. Ya udah, disamakan aja bilangan pokoknya. Fx sama dengan Hx itu tanpa syarat. Kemudian dibuat Gx sama dengan 0 atau pangkatnya sama dengan 0. Kita ketahui bilangan pokok berapapun, kalau pangkatnya sama dengan 0, ini bilangannya berapapun, kalau pangkatnya sama dengan 0, bilangan pangkatnya 0, hasilnya kan 1. Begitu juga dengan ini, bilangan berapapun pangkat 0, hasilnya 1. Kan gitu. Tapi ada syaratnya bahwa bilangan pokoknya nggak boleh 0 ya. Kalau 0 pangkat 0 itu nanti jadi bilangan tak tentu juga. Nggak bisa kalau di kalkulator, 0 pangkat 0 itu hasilnya tak tentu, error gitu. Bisa dicek, kalian kan punya kalkulator di smartphone kalian. 0 pangkat 0 berapa gitu. Maka di sini boleh dengan pangkat 0, tapi bilangan pokoknya nggak boleh 0. Itu. Jadi untuk yang model persamaan seperti ini hanya ada 2 step saja, bilangan pokok sama dan pangkat sama dengan 0. Tapi syaratnya bilangan pokok nggak boleh sama dengan 0. Contoh ya, untuk yang kasus seperti ini, misal kayak gini nih. X plus 1 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 2X min 3 pangkat X kuadrat min 3X. Pangkatnya sama, bilangan pokoknya beda. Gitu. Maka cara penyelesaiannya yang pertama, kita buat bilangan pokoknya sama. Berarti X plus 1 sama dengan 2X min 3. Kita samakan, X-nya berapa? Nah, X-nya bisa pindah ke ruas kiri, X min 2X sama dengan satunya pindah ke kanan, jadi min 3 min 1.
X dikurangi 2X kan hasilnya min X sama dengan min 3 kurangi 1, min 4. X-nya sama dengan 4. Ini solusi yang pertama. Tanpa syarat ya kalau bilangan pokok sama. Kemudian yang kedua, pangkat sama dengan 0. Tapi syaratnya bilangan pokok nggak boleh sama dengan 0. Kita ambil pangkatnya di situ X kuadrat min 3X ya. Kita bisa faktorkan, sama-sama ada X-nya di situ. X-nya kita keluarkan. Di sini kan X kuadrat min 3X, sama-sama ada X-nya kita keluarkan. X kuadrat dibagi X adalah X, min 3X dibagi X adalah min 3. Kayak gini. Nah, kita peroleh berarti X-nya sama dengan 0, diperoleh dari yang sebelah kiri nih. X sama dengan 0, atau yang ini yang kanan, X min 3 sama dengan 0, atau langsung X sama dengan 3. Nah, kita sudah peroleh X-nya kan, kita harus cek bilangan pokoknya itu nanti 0 atau bukan gitu. Kalau misal bilangan pokoknya bukan 0, nanti X ini bisa kita pakai. Nah, kita cek satu-satu. Untuk X sama dengan 0 dulu. Substitusi ke bilangan pokok yang sebelah kiri. Bilangan pokok sebelah kiri itu kan ini kan X plus 1. Substitusi, X-nya kan 0 tadi. Berarti 0 plus 1 hasilnya adalah 1. Yes, 1 itu kan bukan 0. Berarti aman. Satunya, bilangan pokok yang kanan. Bilangan pokok yang kanan itu kan 2X min 3, maka X-nya kita ganti dengan 0 ini, 2 kali 0 min 3, hasilnya adalah min 3. Ternyata bilangan pokok yang kiri maupun yang kanan, dua-duanya tidak 0, maka X sama dengan 0 ini merupakan solusi dari persamaan di atas. Gitu. Kemudian kita cek yang X sama dengan 3, substitusi ke bilangan pokok kiri, bilangan pokok kiri itu X plus 1, berarti X-nya kita ganti 3, 3 plus 1 sama dengan 4. Kemudian substitusi ke bilangan pokok yang kanan, dia 2X min 3, berarti 2 kali 3 min 3, hasilnya 3. Ternyata ruas kiri dan ruas kanan bilangan pokoknya tidak 0. Maka X sama dengan 3 ini merupakan solusi dari persamaan. Kita peroleh himpunan penyelesaiannya yang di tinggal kotak hitam itu 0, 3, dan 4. Biasanya ditulis dari yang terkecil dulu ya, baru menuju ke yang besar gitu. Baik, kita lanjutkan bentuk yang ketiga, persamaan eksponen bentuk fx pangkat gx sama dengan 1. Itu ada bilangan pokoknya ada x-nya, kemudian pangkatnya ada x-nya sama dengan 1. Solusi dari persamaan di atas adalah yang pertama, dibuat bilangan pokok sama dengan 1. Karena 1 pangkat berapapun tetap 1 ya, tanpa syarat. Kemudian solusi yang kedua, bilangan pokok dibuat sama dengan min 1. Dengan syarat pangkatnya harus genap, ya kan? Min 1, biar hasilnya 1 itu pangkatnya harus genap, nanti dicek. Kemudian yang ketiga, dibuat pangkatnya sama dengan 0. Dengan syarat bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0 tadi ya. Kalau pangkatnya 0, bilangan pokoknya nggak boleh 0. Gitu, jadi ini 3 alternatif jawaban. Untuk menjawab persamaan di atas, bilangan pokok sama dengan 1, bilangan pokok sama dengan min 1, dan pangkat sama dengan 0. Contoh untuk soal yang seperti ini, misal kayak gini. 3x min 7 pangkat x kuadrat plus 3x min 4 sama dengan 1. Misal bilangan pokoknya 1, berarti 3x min 7 sama dengan 1. Bilangan pokok itu di bawah ini bilangan pokok ya. Kita buat bilangan pokoknya sama dengan 1, berarti kita peroleh 3x sama dengan 8 itu 7 sama 1, X-nya sama dengan 8/3. Ini solusi ya, tanpa syarat. Kemudian yang kedua, bilangan pokok min 1, tapi pangkat harus genap. Itu kita substitusi ke bilangan pokoknya adalah 3X min 7, kita buat sama dengan min 1. Berarti kita peroleh 3X sama dengan 6, X-nya sama dengan 2. Nah, kita harus cek X sama dengan 2 ini menyebabkan pangkatnya genap apa enggak, gitu. Substitusi ke pangkat, berarti kan X kuadrat, pangkatnya itu ini ya, X kuadrat plus 3X min 4, X-nya kita ganti dengan 2 ini. 2 kuadrat plus 3 kali 2 min 4, berarti 10 kurangi 4, 6 ya. Nah, 6 itu ternyata genap kan, berarti ini pangkatnya genap. Ini pangkatnya ternyata genap, maka X sama dengan 2 ini termasuk dalam solusi penyelesaian. Gitu. Kemudian yang ketiga, pangkat sama dengan 0 dengan syarat bilangan pokok tidak boleh sama dengan 0. Oke, pangkat sama dengan 0 berarti X kuadrat plus 3X min 4 kita buat sama dengan 0, kita faktorkan. X plus 4, X min 1 sama dengan 0, berarti X plus 4 sama dengan 0, atau X min 1 sama dengan 0, kita peroleh X-nya min 4 atau X-nya 1. Kita harus ngecek itu bilangan pokoknya 0 atau enggak. Kita cek satu-satu ya.
Untuk X sama dengan min 4, kita substitusi ke bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya adalah 3X min 7. Ternyata hasilnya adalah min 19. Bukan 0 kan? Maka X sama dengan min 4 ini adalah solusi. Kemudian untuk X sama dengan 1, kita substitusi ke 3X min 7. Berarti 3 kali 1 min 7, hasilnya adalah min 4. Min 4 itu bukan 0 kan? Berarti X sama dengan 1 adalah solusi. Jadi solusi semuanya adalah min 4. 128/3 yang di kotak itu. Di sini selesai materi kita untuk persamaan ini. Ini sebagai latihannya 1, 2, 3. Silahkan dikerjakan di buku tulis kalian. Nanti silahkan diupload di LMS masing-masing. Ibu tunggu responnya. Terima kasih. Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.